yang besar. Yes, God. Kami menyembah Tuhan yang besar. Amin. Kami punya Tuhan yang besar. Amin. Bangkitkan iman, pengharapan dan percaya Oh. kami. Kami menyembah Tuhan yang besar. Lebih besar dari apapun pergumulan yang kami hadapi. Lebih besar dari semua situasi yang hari ini harus kami lewati. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha besar. Bangkitkan percaya pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa, di saat kami taruh harap dan percaya kami kepadamu, kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya Mari saudara, apapun yang hari ini sedang engkau lewati, pergumulan apapun yang sedang dihadapi, segala situasi yang harus kita hadapi, mari percaya Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mempunyai rancangan yang terbaik buat setiap kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi Dia merancangkan damai sejahtera atas setiap kita. Mari kita percaya kuasa-Nya atas hidup setiap kita sempurna adanya. Kuasa-Nya atas hidup kita sempurna adanya. Mari kita percaya dan bulatkan hati untuk percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berdaulat atas semesta, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Mari percaya Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan Allah gunung batu kita yang pekerjaannya sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman percaya kami Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami Tuhan. Dan ini seruan kami Tuhan. Tuhan, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Saat ku berdoa,
kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, Yes. kuasa-Mu saat ini sedang bekerja di Amin. dalam kami. Kami percaya Tuhan, Yes. sebab itu kami berkata-kata. Kami taruh harap dan percaya kami hanya kepada-Mu Tuhan. Gunung batu keselamatan kami yang tidak tergoyahkan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Allah yang hidup. We worship You Lord. We love You Lord. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Engkaulah jawaban dalam segala doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan persoalan kami. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam Kristus ku percaya Ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, ya Tuhan. Dalam Kristus dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of Your cross. In every victory, let it be said of me, my source of rest, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of Your cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. It's Christ alone. Yes, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Kristus kami percaya.
dalam Kristus kami mau percaya Tuhan. Engkaulah harapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah harapan kami Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami taruh harap dan percaya kami. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber pengharapan kami. I place my trust and find my glory in the power of the cross, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Ya, ini sembah kami Tuhan. Ini sembah pujian kami Tuhan. Kami mau berkata, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus kami terima kepenuhan. Kami terima Tuhan semua kekuatan yang ilahi. Kami terima pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya di dalam Kristus. Dan biar Tuhan, setiap kami hari ini kami mau belajar Tuhan. Dan kami mau Tuhan, oleh anugerah-Mu tarik hidup setiap kami Tuhan. Hanya terus terikat hanya kepadamu. Terus diikat hanya kepadamu Tuhan. Menjadi satu dengan Kristus. Dalam kami menjalani kehidupan kami tidak pernah sendiri. Karena Engkau ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat. Dan Engkau Tuhan yang mengendalikan seluruh roda kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur. Hamba mengucap syukur buat Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan ajari kami lebih lagi dari firman. Ajari kami lebih lagi Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman. Biar singkapkan firman-Mu Tuhan. Ketika firman itu tersingkap. Memberikan terang buat kami. Firman-Mu menerangi jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian atas hidup kami. Dan biar hati kami seperti tanah yang subur. Siap menerima benih yang terbaik daripada-Mu. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Benih firman ini akan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Firman ini akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan buah itu akan tinggal tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya. Semua yang sepakat kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan berikan suatu tema. Dia berikan satu kata yang ajaib. Sebelum Pauline itu telepon memberikan tema besar. Ya, yang hari-hari ini mungkin keluarga besar AOC punya tema besar tentang pure heart. Tapi Tuhan itu sudah berkata tentang yang namanya radical hope. Pengharapan yang radikal saudara. Pengharapan yang sungguh-sungguh hanya di dalam Tuhan. Dan itu dibutuhkan dengan di dalamnya adalah kemurnian hati. Kita mau belajar dengan satu kata apa arti hope di dalamnya. Firman Tuhan dalam Korintus dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi hari ini kita mau fokus, kita mau belajar kata yang paling tengah. Yaitu penghubung antara iman dan kasih adalah hope, pengharapan saudara. Pengharapan ini yang membawa iman kita sampai kepada kasih yang sejati. Pengharapan ini yang menghubungkan iman dan kasih. Tidak ada dalam Alkitab semua yang tertulis itu hanya sekedarnya saudara. Atau ditulis hanya ya mau ditulis begitu saja. Semua pasti ada artinya. Kenapa enggak harapan, iman dan kasih. Tapi ditulis tinggallah ketiga hal ini. Padahal itu konteksnya kasih saudara.
Kenapa kasih ditulis paling akhir? Karena tujuan yang paling akhir, Tuhan mau mendapati setiap kita punya kasih yang murni kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Jadi tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini kita mau belajar yang namanya hope, saudara. Kita buka dulu di Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Kita mau baca sama-sama yang keras ya. Mazmur 33 ayat yang ke-18. 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Garis bawahi kata berharap, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Bagi orang takut akan Tuhan yang bagaimana? Orang yang takut akan Tuhan yang punya pengharapan di dalam kasih setianya. Bukan sekedar takut akan Tuhan yang biasa, tapi Dia mau bawa kita maju lebih lagi, yaitu takut akan Tuhan yang berharap akan kasih setianya. Ini membutuhkan, saudara, membutuhkan kebulatan hati, membutuhkan hati yang murni untuk kita bisa sampai kepada apa yang dikatakan berharap kepada kasih setianya. Karena sangat tipis, saudara, kita berkata, I put my trust in you, Lord. I put my hope in you, Lord. Sangat tipis, saudara. Kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Apakah kepada seseorang pribadi Tuhan itu, atau kita hanya ingin something, sesuatunya. Kita ingin masalah kita selesai, kita ingin pergumulan kita cepat berakhir, kita mau perjalanan kehidupan kita mulus, kita mau semuanya serba mood. Yang mana, saudara? Kita mau punya pengharapan apa? Oh, aku punya pengharapan bisnisku lancar, bisnisku makin diberkati, aku makin bertambah kaya, aku mempunyai keluarga yang makin ajaib, semua anak-anakku berhasil. Yang mana, saudara? Atau sesungguhnya kita punya pengharapan yang betul-betul hanya kepada pribadinya. Ini perbedaan yang sangat jauh. Ya, menaruh harap dan percaya hanya kepada kasih setianya. Dan Alkitab berkata mata Tuhan tertuju. Ketika hati kita bulatkan untuk kita percaya dan kita menaruh pengharapan kita hanya kepada kasih setia Tuhan. Di situ Tuhan berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang demikian. Dan ini dibutuhkan kasih karunia yang besar, saudara. Dan kita lihat kata berharap di sini dalam bahasa Ibraninya itu banyak dia pakai banyak kata, saudara. Ya, ada tikwa, ada yahal, ada sabar, ada tohelet, banyak, saudara. Tapi saya mau fokuskan hanya kepada satu kata yang paling atas, yaitu tikwa. Kata berharap di sini dari kata Ibrani tikwa. Apa itu? Berharap yang bagaimana yang Tuhan itu mau. Kita buka kata tikwa itu selanjutnya di Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-18. Di sini kata tikwa arti harafiahnya adalah cord as attachment, tali sebagai pengikat. Ya, dan ada kisah di Alkitab di mana tali yang diikatkan pada jendela itu pakai kata tikwa, saudara. Dan dengan tali itu, tali pengharapan itu yang membuat Rahab dan seluruh keluarganya, dia dilepaskan, dia dibebaskan, dia diselamatkan dari sebuah kota yang mengalami keruntuhan. Karena ada tali pengharapan yang diikatkan pada jendela dan itu sebagai tanda dalam kehidupan. Tali perjanjian, ini kata tikwa, saudara. Jadi tali cord as attachment, sebagai tali pengikat. Kita buka di Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu,
kau kumpulkan di dalam rumahmu. Dan ketika semua keluarga Rahab yang ada di dalam rumah itu, dan di depan rumahnya ada tali pengikat sebagai tanda perjanjian. Tali itulah yang menyelamatkan 12 pengintai ketika masuk ke Yeriko. Rahab membantu melepaskan semuanya balik. Keluar dengan selamat. Dan Yosua membuat perjanjian, jangan lepaskan tali ini. Tali pengikat inilah saudara, tali yang menyelamatkan. Tali pengharapan, berharap kepada Tuhan akan menyelamatkan hidup kita saudara. Dari semua keruntuhan, dari semua goncangan, dari semua apapun yang dunia, yang setan sedang rancangkan, percayalah kepada tali pengharapan di dalam Kristus. Itu akan membuat kita dan seluruh keluarga kita, semua yang terkait di dalam kita akan diselamatkan. Ini yang pertama saudara. Jadi tali pengharapan, tali yang diikatkan pada tali perjanjian Tuhan, itu akan membuat kita diselamatkan. Dan hanya satu-satunya harapan itu pada tali itu saudara. Kalau tali itu hilang, saya percaya semua apa yang dijanjikan Rahab tidak akan terima. Tapi Rahab turunkan, dia biarkan tali itu sebagai tanda bahwa aku telah mengikat perjanjian. Dan tali pengharapan itulah saudara, tali pengharapan kepada Tuhan akan membuat hidup kita dibedakan. Akan membuat hidup kita diselamatkan dari semua keruntuhan, dari semua goncangan, dari semua apapun yang menimpa dunia ini. Jangan lepaskan saudara. Jangan lepaskan tali pengharapanmu kepada Tuhan. Kita harus ikat dan kita terus angkat tali perjanjian itu. Ingatkan terus perjanjian Tuhan atas kehidupan kita. Tadi kita sudah memujikan, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang setia. Kita taruh harap dan percaya kita hanya kepada salibnya yang tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Amin saudara. Yang pertama kita belajar tali pengharapan, tali yang menyelamatkan. Yang kedua digambarkan saudara, kata takwa itu digambarkan kalau di dalam bahasa Ibrani seringkali ada gambar-gambarnya saudara ya. Setiap kata itu digambarkan, dilukiskan. Takwa ini dilukiskan seperti apa? Seperti tali pusar pada kandungan seorang ibu, tali pusar kepada bayinya. Waktu Tuhan singkapkan ini saya berkata, wow luar biasa. Pengharapan kepada Tuhan itu seperti supply saudara. Supply, kalau bayi di dalam kandungan ada masalah dengan tali pusar ibunya, dia nggak dapat suplai oksigen, dia nggak dapat makanan, dia nggak dapat kehidupan yang dialirkan. Semua hal yang baik itu ngalir ke anaknya. Itu sebabnya bayi itu tidak berkembang. Bahkan bayi itu bisa mati di dalam kandungan. Karena apa? Tidak terima suplai. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Mengikatkan itu kepada Tuhan. Suplainya berhenti saudara. Kita minta suplai. Hanya dia suplai, dialah Tuhan yang punya semuanya. Dialah harapan yang kita butuhkan saudara. Semua yang kita perlukan dia punya saudara. Karena dia pencipta dan kita ini ciptaannya. Mari kita percaya kita punya pencipta yang sangat sempurna. Dia rancangkan atas kehidupan setiap kita. Tidak ada yang salah saudara. Tidak ada yang gagal. Tidak ada maksud yang jahat yang dia lakukan atas kehidupan kita. Mari kita percaya kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia saudara. Dan ketika kita mengizinkan dan kita minta terus tali hidup kita, pengharapan kita ini berpaling dan terus kepada Tuhan. Suplai ilahi, suplai surgawi akan memenuhi kehidupan kita. Sehingga membuat hidup kita makin berbuah, membuat hidup kita makin bergerak dengan dahsyat. Hidup kita dibawa dari yang natural kepada supranatural. Hidup kita dibawa dari yang biasa menjadi luar biasa saudara. Karena ada suplai ilahi daripada Tuhan. Jangan lepaskan pengharapanmu. Tali itu biar terus terikat. Seperti tali pusar tidak terputus saudara. Ya, tidak terputus. Tapi izinkan Tuhan terus kita punya jalinan. Apalagi ini tahun P Alef saudara. Kemarin ketika saya baru pulang tadi malam dari
Tuban saudara ya, Jawa Timur. Saya naik mobil pulang pergi, berangkat 4 jam, pulang 4 jam, 8 jam saudara. Terus tadi pagi saya berangkat ke sini. Tapi saya percaya kekuatan yang dari Tuhan itu yang memampukan. Kekuatan yang dari Tuhan itu yang menyanggupkan. Saya belajar waktu saya di mimbar sedang menyampaikan 5781. Tahun ini kita sedang melewati tahun keilahian. Tahun di mana izinkan Tuhan yang banyak berbicara dan kita mendengar dan melakukannya. Izinkan kita terus diikat, terpilih jadi satu hanya dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita berhasil dalam kita menjalani kehidupan ini. Selanjutnya kita belajar kata takwa dari akar kata kafah. Artinya tali yang dipilin saudara. Saudara lihat ya gambarnya. Tali yang dipilin bukan cuma tali satu ler. Tapi saya coba suami saya dengan segala kebaikan dan anugerahnya dia membantu mencarikan gambar dan membuatkan PPT buat saya saudara ya. Saya hanya berkata sepatah kata, suami saya bisa menerjemahkan jadi berkata-kata. Terima kasih buat Bapak Thomas ya. Dan kita lihat tali yang berpilin. Tali yang berpilin itu tali yang dua yang dijalin saudara. Kalau tali cuma satu, dia hanya kuat mengangkat berapa bebannya. Tapi semakin kita berpilih, semakin kita mau diikatkan dengan Tuhan. Kita disanggupkan untuk menarik, untuk membawa beban yang berat. Kita bisa menarik semua hal yang berat itu keluar. Kita bisa menikmati semua yang dari Tuhan. Jadi arti kata takwa itu dari akar kata kawa yang berarti yang dijalin, ditenun, dipilin seperti tali yang diuntai. Sehingga mampu menanggung dan melewati dan mengangkat beban yang berat. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Kata di sini dipakai kata kawah saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan di sini dari kata takwa. Akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di dalam pengharapan ada unsur menanti-nantikan Tuhan. Di dalam berharap ada unsur di dalamnya adalah menanti-nanti Tuhan. Menantikan Tuhan. Di sini kita mau percaya Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kita berjalan tidak menjadi lesu, kita berlari, kita berjalan tidak menjadi lelah, kita berlari dan tidak menjadi lesu. Tapi kita mendapat kekuatan baru, selalu diperbaharui kekuatan kita. Ketika kita menaruh harap dengan hati yang terus menanti-nantikan Tuhan. Di sini kata takwa saudara. Kata tali yang dipilin, yang diikat bersama dengan Tuhan. Terus menaruh harap kepada Dia. Percaya kepada Dia sumber keselamatan kita. Percaya kepada Tuhan sumber perlindungan kita. Percaya kepada Dia sumber dari segala kehidupan yang kita butuhkan. Dia sumbernya saudara. Ya, Dia sumber dari segala sesuatu. Firman-Mu di dalamku dan aku di dalam firman-Mu. Itu yang akan membuat hidup kita berbuah dan makin berbuah. Itu yang membuat kita terus mendapat kekuatan dalam kita menghadapi semua situasi yang hari ini kita harus lewati saudara. Waktu makin tidak menentu, keadaan juga makin tidak jelas. Tapi di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang akan terjadi dan itu pasti terjadi. Ya dan amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan kehidupan. Amin saudara. Kita menyembah Tuhan bukan Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Mari lihat Tuhan yang besar saudara. Lebih besar dari apapun masalah yang kita lewati. Lebih besar dari pergumulan apapun yang harus kita hadapi. Lihat kita punya Tuhan yang besar. Dia sumber dari segala sesuatu. Dia jawaban dalam setiap
doa yang kita naikkan saudara. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Mari kita belajar, mari kita tarik hidup kita. Mari kita minta Tuhan, tarik hati kami, tarik hidup kami. Terus berharap hanya kepada Tuhan. Terus punya sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan. Karena di dalam Dia, di dalam menantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin saudara. Dan pengharapan itu Alkitab berkata di Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat selanjutnya. Arti kata pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita butuh pengharapan. Jangan sampai saudara dalam kita hidup dan kita menghidupi hidup hari ini. Tapi kita lost hope. Kita hilang harapan. Begitu kita hilang harapan seperti suplai makanan yang terhenti dan tidak akan ada kehidupan. Ya, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada pertumbuhan. Sekalipun kita sepertinya masih hidup. Tapi kalau kita hidup yang tidak berpengharapan, itu sama saja kita mati, saudara. Kita mati secara rohani. Dan Alkitab berkata pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu alat pengikat kapal atau perahu supaya dia ini kalau kapal di lautan lepas dia mau merapat ke daratan, dia akan lemparkan sauh itu. Ya, sauh bukan sendirian, dengan tali dia bergabung bersama. Sekali lagi ada kaitannya takwa, ya. Dan seperti sauh yang kuat dan kapal kehidupan kita supaya merapat tidak istilahnya orang bilang kintir, terhanyut oleh arus lautan yang sangat besar. Arus gelombang dunia yang sangat kencang. Bagaimana supaya kapal kehidupan kita tetap ada pada pelabuhan yang Tuhan mau. Dan kepada damai sejahtera yang Dia sudah berikan. Kepada setiap janji-janjinya yang Dia sudah tetapkan atas kehidupan kita. Supaya kita merapat, kita tidak terhilang, kita tidak hanyut. Tapi kapal kehidupan kita merapat kepada tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Yaitu dengan apa? Pengharapan. Jangan hilang pengharapanmu di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi jangan sampai kita terhilang pengharapan yang ada di dalam kita. Karena begitu pengharapan itu hilang, itu membuat semangat kita lepas saudara. Semangat kita lemah, semangat kita mati, tidak bersemangat kembali. Tapi sauh yang kuat, pengharapan yang kuat akan membuat kapal kehidupan kita tetap kepada apa yang Tuhan itu mau. Ketika ada goncangan, ada angin, ada gelombang yang besar. Kalau pengharapan itu tercancap dengan kuat. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Tadi kita sudah belajar yang pertama. Pengharapan akan menyelamatkan hidup kita. Pengharapan akan membuat kapal kita tuh stay saudara. Ya, biarpun goyang tapi tidak kemana-mana. Tidak terhanyut. Tidak hilang ke lautan lepas. Dia akan tetap ada dalam kontrol dan kendali kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata tadi di ayat di Mazmur pasal yang ke-33. Mataku tertuju kepada orang yang menaruh harap kepada kasih setianya. Orang yang takut akan Tuhan dan yang menaruh harap kepada kasih setia Tuhan. Mata Tuhan terus tertuju saudara. Mari kita terus kuatkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada apapun yang hari ini kita bisa percayai, kita pegang. Semua yang di dunia ini bisa hilang saudara. Tapi yang di dalam Tuhan, yaitu yang sudah Dia berikan di dalam hati kita. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Biar itu tidak pernah hilang. Jangan lepaskan pengharapanmu di dalam Tuhan. Jangan lepaskan harapanmu dan percayamu kepada Tuhan. Amin saudara. Dan itulah yang membuat kita aman. Kita berkata sauh itu adalah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Aman buat jiwa kita. Saudara ingat ketika kisah Yakub. Waktu dia mendengar anaknya, anak yang paling dikasihi. Anak yang paling disayangi, Yusuf. Saudara-saudaranya datang memberikan kabar. Bapak ini bajunya, ini anakmu sudah dimakan binatang buas. Kami menemukan jubahnya. Dan saat itu Yakub itu kehilangan harapannya.
Bahkan dia sampai meratap dan meratap, dia berkata sampai mau turun ke dunia orang mati untuk mendapatkan anaknya. Siapapun menghibur dia, tidak ada yang berhasil. Di sini saudara kita belajar begitu Yakub kehilangan harapannya. Dia hidup saudara, tapi sekian tahun seperti hidup tanpa semangat. Saudara baca, sepertinya hidupnya tanpa semangat saudara. Sampai di Kejadian pasal yang ke-42 ketika Yusuf menjadi raja di Mesir saudara. Diangkat sebagai tuan ketika kelaparan datang. Dan dia diberi kuasa untuk mengelola 7 tahun kelimpahan. Dan terus 7 tahun kekeringan. Dan Yusuf menjadi penguasanya. Dan ketika dia kirimkan keretanya, dia kirim untuk menjemput ayahnya. Di situ semangat Yakub baru bangkit kembali. Dan di sini saya belajar, semangat yang hilang itu akan melumpuhkan kita. Sama seperti tadi, ketika tali pusar itu putus ataupun bermasalah, membuat semua supply tersendat, semua supply terhenti dalam kehidupan kita. Membuat kehidupan kita terhenti. Membuat yang sesungguhnya yang di dalam kita ini tidak mendapat makanan. Kita perlu terus saudara menaruh percaya. Jangan biarkan dan jangan izinkan apapun itu membuat harapan kita hilang. Membuat harapan kita pergi jauh dari hidup kita. Jangan lepaskan itu, pegang erat harapan itu. Dan terus izinkan tali pengharapan itu terikat dalam kehidupan kita. Di sini kita sampai kepada yang namanya radical hope. Dan ini janji Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan berikan ketika saya berdoa. Dia sedang menjanjikan pemulihan 2 kali lipat kepada Bapak Ibu Saudara semua. Karena Bapak Ibu Saudara adalah tawanan pengharapan. Pengharapan yang mau bersama dengan Tuhan terus berharap. Dan Tuhan berkata, aku akan memulihkan double porsi. Di mana ayatnya? Kita buka di Sakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Saya tahu saudara, dalam setiap kehidupan kita banyak hal yang harus kita lewati yang tidak mudah. Semua kenyamanan ketika dia goncangkan, yang semua tanpa kita sadari saudara. Ya, seringkali kita enggak sadar, kita taruh harap, kita taruh semuanya, istilahnya semua sudah running well, kita enggak sadar pengharapan kita sudah melenceng. Bukan kepada Tuhan yang sejati, bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Waktu kami mengalami saudara, tiba-tiba Bapak Petrus Agung dijemput pulang. Itu hari yang tidak pernah kami duga, tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah saudara. Dan saya percaya juga yang saudara alami, lebih mengagetkan kembali. Ya, pagi-pagi masih berdoa, pagi tiba-tiba siang jam 11 hambanya Bapak Daniel dijemput Tuhan pulang. Sama saudara, Bapak juga masih memimpin kebaktian malam. Ya, masih menutup ibadah. Pulang jam 11 malam. Tuhan jemput beliau pulang. Dan seketika itu semua kami mengalami yang namanya goncangan. Disitulah ujian. Kau meletakkan harapanmu kepada siapa? Kau mengikatkan hidupmu kepada siapa? Itu ujian buat setiap kami saudara. Itu ujian buat saya secara pribadi. Bertahun-tahun, puluhan tahun sudah semuanya settle saudara. Semuanya running, semuanya berjalan dengan anugerah dan kasih setia. Istilahnya aman, nyaman saudara. Tapi ketika Tuhan koyakkan sarang kenyamanan. Bukan dengan maksud yang jahat. Ujungnya kasih saudara. Ujungnya kasih. Dia mau setiap kita bertumbuh. Dia mau setiap kita benar-benar menaruh harapan yang murni kepada Tuhan Sang Pencipta. Kepada Tuhan yang Bapak Petrus Agung sembah. Kepada Tuhan yang Bapak Daniel sembah. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mau memulihkan. Tuhan sedang mau membangkitkan setiap kita. Dan memurnikan hidup kita untuk menaruh harapan yang murni hanya kepada Tuhan. Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, kita buka di nanti ini di terjemahannya New King James, kita buka di bahasa Indonesianya dulu. Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-11 saya mau bacakan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau,
Aku akan melepaskan orang-orang tawananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin saudara. Amin saudara. Ini percaya apa kagak ini? Amin saudara, ini firman Tuhan, janji Tuhan hari ini. Keadaan kita mungkin sedang dalam keadaan yang kering, tidak ada airnya. Tapi Tuhan berkata kembali, mari kita kembali ke kota benteng kita. Hai orang tawanan yang penuh harapan. Kita adalah orang-orang yang penuh harapan, amin saudara. Kita adalah prisoner of hope. Kita tertawan oleh harapan. Dan Tuhan berkata, aku mendeklarasikan, aku menubuatkan, aku mengatakan pada hari ini juga, aku akan memberikan pemulihan kepadamu 2 kali lipat. Saya percaya 2 kali lipat Tuhan sediakan buat keluarga AOC. Saya percaya apa yang Tuhan siapkan buat para imam-imamnya di seluruh Indonesia. 2 kali lipat pemulihan. 2 kali lipat pemulihan. 2 kali lipat pemulihan dari Tuhan. Pada hari ini juga, bukan besok, bukan yang akan datang. Hari ini saudara, hari ini dia berkata, aku Tuhan akan memberikan pemulihan. Dia akan pulihkan, saudara akan melihat yang Tuhan kerjakan 2 kali lebih besar. 2 kali lebih besar, 2 kali lebih dahsyat, 2 kali lebih ajaib. Amin saudara. Mari kita percaya sebagai tawanan dalam pengharapan. Izinkan hidup kita dibelenggu, diikat oleh pengharapan yang sejati. Pengharapan yang radikal hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Tapi dalam kemurnian hati kita diikat oleh pengharapan. In Christ alone. Di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Aku menaruh harap dan percayaku. Ayat yang terakhir firman Tuhan berkata di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kiara pataka hasekira namahataka. Kora pahataka yang kara pahasaka yang karana lamahataka yang kara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya. Apa saudara? Setia. Amin. Kita baca sekali lagi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang setia. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Tidak pernah Dia tinggalkan. Dan saya percaya setiap janji-janji Tuhan. Setiap nubuatan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup keluarga AOC. Dalam hidup semua saudara sekalian. Saya percaya Dia Tuhan yang setia. Bahkan Dia mengatakan 2 kali lipat aku akan pulihkan. 2 kali lipat aku akan berikan. 2 kali lipat engkau akan dipertambah-tambahkan. 2 kali lipat saudara. Double portion. Double portion. Dan ini masa supranatural yang sedang kita lewati. Mari kita keluar dari semua yang nyaman. Mari kita kembali. Mari kita kembali ke benteng kita. Mari kita kembali kepada pengharapan yang sejati. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita set hati kita. Terus hanya tertuju kepada Yesus pengharapan kita. Dan biar itu sebagai sauh yang sangat kuat. Yang membawa kapal kehidupan kita ini. Terus merapat kepada setiap janji dan firman yang Dia berikan. Jangan lepaskan pengharapanmu. Oleh karena situasi pergumulan apapun, mari tetap percaya dan lihat pandangan matamu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. He is the author and the finisher our faith. Dia Tuhan yang memulai iman kita dan Dia Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Amin saudara. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan 2 kali lipat bukan terjadi, akan datang
besok, hari ini saudara, hari ini dia berkata, hari ini Tuhan berkata, aku akan memberikan pemulihan kepadamu. Apapun kondisimu hari ini, seakan-akan kau sedang berada di tempat yang tiada air, yang tak berair, yang kering. Saya gak mengerti kondisi Bapak Ibu Saudara semua, yang sedang rasanya putus harapan, yang seakan-akan sudah tidak ada harapan, sudah gak ngerti mau berharap kepada siapa. Tapi malam hari ini firman-Nya berkata, engkau sebagai tawanan roh, dia mendeklarasikan Tuhan yang sudah berfirman. Dia berkata, pada hari ini juga aku akan memulihkan keadaanmu 2 kali lipat. Pada hari ini juga aku Tuhan akan memulihkan keadaanmu 2 kali lipat. Mari saudara, kita sepakat percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Apapun mari kita percaya segala pergumulan, segala persoalan. Mari kita percaya pemulihan dari Tuhan sudah datang hari ini juga. Hari ini juga. Hari ini juga. Hari ini juga. Dia berkata, aku Tuhan akan memulihkan 2 kali lipat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita percaya dan kita sepakat kepadanya. Setiap firman Tuhan, mari kita makan dan mari kita tarik itu. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini juga Tuhan melakukan pemulihan yang daripadamu. Kiara pahata kaya ka seke kerede kaya hara pahata kaya ka kere pakaha seke nama hata kaya kora pahata kaya kiara dala bahase kerede kaya hara dala bahate nama kiara pahata kaya kara dala bahasya kaya kara dala bahata kaya kiara pahata kaya kara dala bahasya kaya kara dala bahato korede kaya hara nama kiara baba bata kaya kara dala bahasyo korede kaya kiara baba bata kaya kore pekaha sheke kira na bahata kore na boho kira na bahasa sheke na baha kira bahata kore na bahasa kaya kara na kira na bahata kara na bahasa sheke na baha kira na bahata kara na bahasa kore na baha kira na bahata kara na bahata kaya bangkitkan mari saudara terus bangkitkan imanmu pengharapanmu tarik keluar pengharapanmu mari tarik pengharapanmu berharaplah kepada Tuhan berharaplah kepada kasih setia-Nya berharaplah kepada Tuhan hai jiwaku kiara pahata kaya haseke karana Tuhan kami taruh harap percaya kami hanya kepadamu kami taruh Tuhan bukan kepada yang lain. Kami mau ikatkan tali pengharapan kami. Tali yang menyelamatkan. Pengharapan yang menyelamatkan hidup kami. Pengharapan yang terus memberikan suplai kehidupan yang ilahi di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami berbuah. Kehidupan kami hidup. Kehidupan kami Tuhan terus menjadi berkat. Kehidupan kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Kehidupan kami Tuhan memancarkan sinar terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berkata Tuhan, bukan kepada yang lain. In Christ alone, kepadamu Tuhan. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me. My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of your cross. In every victory, let it be said of me. My source of strength, my source of hope.
kami Tuhan. Harapan kami hanya ada di dalam Kristus. Hanya ada di dalam kuasa salib-Mu. Ada kemenangan di balik salib-Mu Tuhan. Ada kemenangan, ada kuasa di balik pengorbanan-Mu Tuhan. Salib-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kuasa salib-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau percaya Tuhan. Firman-Mu yang berkata pada hari ini juga aku mendeklarasikan, Tuhan mendeklarasikan akan membuat pemulihan 2 kali lipat dalam kehidupan kami. 2 kali lipat pemulihan dalam pelayanan kami. 2 kali lipat pemulihan dalam pekerjaan kami. 2 kali lipat pemulihan dalam sekolah kami. 2 kali lipat pemulihan dalam keluarga kami. 2 kali lipat double porsi Tuhan sediakan. I trust you Lord. 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 Aku percaya Tuhan. Sebab itu aku berkata-kata, aku mau percaya Tuhan. Mujizat-Mu. Aku mau percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kau yang berkata pada hari ini juga. Pada hari ini juga. Ada iman yang radikal di dalam hidup kami. Ada iman yang radikal. Ada iman yang murni. Ada pengharapan yang murni. Ada hati yang murni. Hanya ditaruh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Yes Lord. Kaya hasokore kenapa. Haleluya. Jiwa kami Tuhan, pengharapan itu seperti sawi yang kuat dan aman buat jiwa kami. Biar malam hari ini Tuhan perbaharui setiap pengharapan kami. Hari ini Tuhan kami pulang sebagai pribadi yang diubahkan, pribadi yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, pribadi yang terus percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Ini sembah syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.